Apa jangan-jangan ini yang lolosin sepatu KW di Indonesia, bro? Jadi kita punya video nih ya guys. Nah ini video pertama nih tentang mafia impor kembali merajalela yang banyak ditek-tekin ke kita. Ayo kita play. Gila sih ini, bro. Kembali merajalela. Siapa sih yang ini? National anjing. Iya. National Corruption Watch. Namanya sebuah perusahaan ya di Tenggarai adalah yang meloloskan barang-barang gelap dari Tiongkok dengan miliaran loh katanya setahun. Namanya Blu-ray Cargo. Ya kan? Blu-ray, namanya aja Blu-ray. Blu-ray. Ya, Film Blue tuh Blu-ray kan? Kalau Blu-ray kan CD-nya. bukan ya? Oh, CD-nya? Iya. Loh, Anda kok tahu? Lah, kan itu adalah teknologi sama kayak VCD dan DVD gitu. Dan ngeri banget perputaran uangnya itu sampai gila gede banget. 6 juta. Lebih gede dari 6 juta. Lebih gede. Nah, ini kan akhirnya nyambung sama laporan dari Kompas kemarin kan, dari harian Kompas ya. Teras sepatu Taman Puring, Jakarta Selatan yang diduga menjadi salah satu tempat mencari sepatu palsu, tim menemukan resi yang masih tertera pada sepatu-sepatu yang masih terbungkus. Resi tersebut menunjukkan riwayat pengiriman dari kota Putian, Provinsi Fujian, Cina. Premium ya bang ya? Iya, premium. Ini dari mana sih bang kalau ini? Kita nggak tahu ya, apakah memang perusahaan tersebut yang melakukan, karena yang mungkin salah satu yang melaporkan pada awalnya adalah harian Kompas. Tapi gini ternyata dari perusahaan tersebut itu juga sempat melakukan somasi. Somasi? Iya, ke harian Kompas atas berita tersebut dan minta agar beritanya di take down. Nah, kita tunggu aja. Berarti si Blu-ray-nya mengakui kalau itu berita bohong, tidak benar gitu. Sepertinya begitu. Nanti kita tunggu ya akan seperti apa. Karena kalau dari selentingan-selentingan yang kita tahu nih, permainan barang-barang ilegal ini termasuk KW itu termasuk dalam permainan besar nih. Jadi pemain-pemain besar itu ada di belakangnya yang bisa membuat banyak sekali barang-barang KW membanjiri negara kita ini. Oh tapi kan apa ruginya? Ya memang nggak ada ruginya kan buat lu mah. Yang rugi itu siapa? Yang rugi itu adalah para produsen, ya kan? Yang rugi itu adalah para pekerja pabriknya, para pekerja brandnya, masyarakat umum, ya kan? Bisa dikatakan sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia dan negara Indonesia yang ruginya. Kalau lu mah nggak rugi, lu kan bukan masyarakat Indonesia kan? Karena import KW ini jujur sangat apa sih merusak dari dalam banget, bro. Merusak karena mematikan industri lokal, ya baik industri yang bikin brand Indonesianya ya, maupun dengan yang memproduksi brand luar. Intinya industri alas kakinya ini memang dimatikan gitu dengan adanya ini. Dan orang-orang masih aja kekeh kalau nggak apa-apa gitu beli KW itu tuh mindset dari mana sih, bro? Oh nanti kita akan tahu mindsetnya dari mana. Loh? Iya. Emang ada ya? Ada dong, karena kita tuh ternyata selama ini salah. Kita dicontohkan oleh para pejabat negeri kita untuk membeli KW. Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Gue masih ingat banget. Iya, 2014 seorang jenderal TNI ngebanting jamnya Richard Mille. Menurut kesaksiannya ini adalah KW. Ya kan? Wah, itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa kalau menurut gue. Karena apa? Karena seorang pejabat gitu ya, ternyata ini mencontohkan hal baik itu seperti ini. Karena kan ya kita sebagai warga biasanya melihat pada pimpinan kita yang terhormat. Mencontoh ya? Mencontoh. Oh ternyata perbuatan terhormat itu adalah membeli KW gitu kan. Jadi kita ternyata memang masih harus banyak belajar guys dari pejabat-pejabat terhormat untuk bisa tumbuh. Ya kan? Kita tumbuh kemana sih? Tumbuh ke atas bukan ke samping kan? Nah itu dia. Nah di atas kita ada siapa? Ada para pejabat. Jadi mungkin ini tuh sebenarnya membeli KW adalah growth mentality. Growth mentality anjir bahasanya. Iya kan? Harus keren banget. Iya. KW asli. Makanya kita sepertinya harus lanjut sama video selanjutnya nih. Apa nih? Nah, ini dia nih video lo kemarin kan? Kemarin. Kan ceritanya mau ke Sport Station. Kenapa? Coba jelaskan. Kenapa tiba-tiba ada penampakan? Itu tuh di mana ya? Aku lupa di Paragon ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Paragon. Iya. Intinya mah di salah satu mall di Semarang. Di Semarang, betul. Gila sih bro. Emang kan nggak nyadar aja ketika kita naik, ternyata di bawah ada bazar. Padahal itu tuh deket banget sama si Sport Station. Posisi di sini, bazar di sini. Cuma turun satu lantai kalau nggak salah. Oh gitu. Dan di situ ada apa yang kita dapatkan pelajarannya? Oh ya jangan beli KW. Masa sih? Enggak. Sebenarnya gua nggak langsung bisa mengidentifikasi kalau dari jauh ya. Ini beneran KW nih, enggak. Akhirnya dateng kan, liatin sepatunya satu-satu dan kebetulan pada saat itu gua bawa
orang ini orang beliau sepuh lah, ya. Nah, sepuh lah. Kita Sepuh. belajar banyak lah dari beliau. Akhirnya kan. nanya sedikit, ini beneran ori atau enggak? Dia bilang ini ori material. Iya. Oh, soalnya bener ori. Terus uppernya juga ori. Intinya mah beberapa bagiannya itu pasti ori. Cuman yang jadi pertanyaan di kepala gua, apakah beneran ini ori by legalitas atau emang ori by material? Kalaupun by material ya tetap aja, maksudku kayak nggak mungkin dijual dengan harga segitu, bro. Ya ini kan mengingatkan pada postingan kemarin itu yang viral yang dari Fahri. Nah, itu juga banyak. Ya kan, di Dan itu sebuah- malah lebih ngeri di Jabodetabek. Betul, di kota. Ya kan? Kota yang paling nyampe loh itu. Iya, tapi intinya ini menjadi sebuah keresahan publik di global. Nah, apakah barang yang masuk mall kemudian belum tentu ori? Itu Ya yang kan? ngeri, Pak. Yang nggak masuk akal itu kan kalau sisa sedikit. Nah, ya kan, udah namanya juga sisa kan biasanya dibeli, golden size-nya habis, ya paling sisa 1-2 gitu kan. Nah, itu yang terjadi kalau di tempat-tempat yang resmi biasanya, Pak. Tapi itu pun sebenarnya tidak bisa jadi Patokan utama. Betul. Karena banyaklah faktor mah gitu ya. Betul. Sebenarnya ada satu lagi sih, kalau mau lebih mendalami, ngecek nih yang keempatnya ya, kita bisa cek fisik. Kayak kemarin sama bro itu. Agak susah, bro. Memang Dan harus bawa orang yang ngerti. Betul. gitu. Tapi inget nggak waktu kemarin kita bantuin Kompas? Barangnya kan dibeli dari tempat begituan juga. Ada yang aneh nggak barangnya? Samba, boxnya pas dibuka, kertas sama bungkusnya on. Nah, itu berarti soal dus box-nya. Iya, collab. Kelengkapannya berarti. Iya, collab. Ada Samba di dalam dus Adidas, tapi kertas membungkusnya on. Wow, collabnya keren sekali. Terus itu ada... disebutnya band replace box. Oh, Nah, replace box. Oh, itu gitu. juga perlu jadi perhatian sih. Nah, kalau yang ini gimana? Kemarin sama Kompas kan ketemu juga. Ada yang Air Jordan, tapi nggak ada air unitnya. Oh, itu karena udah kita bedah kan. Iya. Kalau nggak dibedah nggak akan ngerti orang-orang. Ah, itu dia. Hebat juga, Pak. Iya, dan ini biasanya ketahuan. Begitu dipakai, feel-nya beda. Kan kalau iya. ada air unitnya begini, feel pakainya. Kalau nggak ada, Iya, kalau pernah pakai unit, Pak. Kalau belum pernah gimana? aduh. Tapi kan gini, sekarang itu Jordan tuh banyak dari stoknya. Kita bisa try on. Nah, itu. Datang ke toko, try on Nah, dulu. itu. Harus berani, guys. Harus berani Iya. nyobain Iya. sepatu di toko-toko ya. Betul. Even nggak beli, Pak. Betul, biasain aja. Minimal kita tahu orinya begini. Nah. Ya, kan kalian bisa datang entah mungkin ke JD Sports mungkin, mau try on di mana, nanti ada Sport Station, ada NCR, Starting Line, ke Kikevinya juga ada Hype Quarter di situ bisa try on beberapa. Intinya kalau bisa try on, bisa coba, bisa pegang barang asli, Lebih cobain. bagus. Benar, Bro. Kalau punya kesempatan mending cobain deh. Iya. Nggak usah malu. Iya, jadi kita tahu bedanya yang ori dengan yang KW. Karena begitu kita udah tahu dan makin paham nih lama-lama, ya oh ini ternyata bedanya. Gitu. Karena emang yang sepatu KW itu ya untuk sneaker emang nggak akan kerasa apa sih menyakitkan. Iya, gitu. iya. Tapi kalau sepatu-sepatu performance, wah udah bahaya. Tapi buat dompet juga menyakitkan sih, Pak. Nah, tapi ada yang menyakitkan lagi nih. Video selanjutnya nih. Buang sendal anak kalian yang bentukannya kayak gini karena ini tuh bahaya. Tau nggak sih, dokter di Singapura itu lagi kebanjiran pasien yang ngeluh pinggangnya itu selalu sakit dan ternyata ini penyebabnya. Sendal kayak gini memang kelihatannya fluffy banget ya. Tapi ini tuh nggak ada arch supportnya yang bisa bikin jadi plantar fasciitis. Dan ternyata ini tuh sakitnya menjalar mulai dari sakit di tumit bisa ke pinggang dan Kita sebut aja sendal baim. Oh, emang sendal bayi? Loh, dulu kan disebutnya sendal baim. Oh Pak. gitu. Sekarang loh, mereknya C. Nah, ternyata memang salah satunya menyebabkan plantar fasciitis. Wah, itu kayaknya masuk akal ya. Karena emang si sendal C ini kan nggak ada sebutannya apa sih? Support. Itu dia. Enggak juga. Jadi Oh, kalau ternyata kita bukan karena itu menganalisa problem dari sendal-sendal begini itu bukan sekedar supportnya doang ya, tapi memang dia tidak dibikin untuk penggunaan yang lama. Kadang-kadang kita tuh over abuse. Ya di otak kita kan mungkin ini sendal ya sudah bisa dipakai lama, dipakai jalan, dipakai berdiri. Kalau di Singapura kan naik MRT, berdiri, jalan jauh kan. Padahal itu mungkin sendal cuman buat main ke pantai sebentar, main ke kolam sebentar. Tidak sesuai dengan fungsi awalnya. Betul. Kalau gue melihatnya memang sendal tersebut ya dengan berbagai macam mereknya memang bukan untuk seperti itu. Karena ya memang ya ini buat basah-basahan sebentar ya udah itu udah.
anak gue pun pakai sendal model kayak begitu dari 2 brand berbeda ya, yang satu C, satu S, sakit kaki. Jalannya jadi aneh. Aduh, kasihan lagi masih kecil. Masih kecil. Nah, itu kayak kesalahan memang dari kita yang memberikan sendal gitu kan. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi, oh ternyata yang memang kesalahan fungsionalnya. Gue sih tidak menyalahkan sendalnya, karena bagi gue fungsi paling tepat itu adalah silakan pakai main ke pantai bentar oke lah. Ya main-main bentar oke lah. Tapi ketika kita harus jalan lama, jalan dengan posisi kaki yang bagus, apalagi anak-anak yang masih berkembang, lebih baik kasih sepatu-sepatu yang proper. Nah kalau sama Cici ini dikasih contoh, mungkin tadi salah satunya samba yang buat anak ya. Gue sih sebenarnya kurang setuju karena masih banyak pilihan yang lain. Kenapa harus samba? Iya. Pokoknya biar culture. Iya, menurut gue tuh salah satu opsi yang menarik itu ada di brand Indonesia loh. Ada. Piop punya sepatu buat anak. Dia Piop ada ya? Dia rata. Ya? Rata kan barefoot, hampir almost barefoot. Udah gitu tuh boxnya lebar dan tidak mengganggu nantinya ke perkembangan kaki anak. Karena ya itu tadi yang almost barefoot dan fittingnya juga baik. Atau jangan-jangan emang buat anak tuh jangan langsung pakein sepatu yang tertutup kayaknya. Bukan masalah tertutupnya sih, sebenarnya lebih ke fittingnya. Lebih ke fittingnya. Iya, jangan jangan terlalu bentuk. Betul, jangan terlalu sempit. Kemudian kalau lack of support sebenarnya masih bisa, tapi dengan catatan yang tepat. Misalnya kayak almost barefoot yang tadi si Piop gitu ya. Dan ini mungkin menjadi tamparan nih buat kaum-kaum yang bilang brand luar itu pasti lebih baik daripada brand Indonesia. Belum tentu, karena dengan case by case ya, yang tadi kita bahas sendal tersebut yang model kayak begitu, itu sangat jelas tidak lebih baik untuk keseharian apalagi jalan bagi anak-anak, terutama kalau case di sini daripada merek Indonesia. Betul sekali. Nah itu sebenarnya mindset branded mindset ini yang udah terlalu sebenarnya brand luar juga jelek-jelek juga sebenarnya kalau ngomongin soal kesehatan Gitu. Ya carilah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Balik lagi ke situ. Kita punya apa lagi nih? Ini. Ibu masih pengen BMW nggak Bu? Siapa sih namanya? Boleh disebut nggak sih? Ada Ibu. Kak izin stis ya, Kak Miss Bella Husky ya. Di sini ada case nih kata si kakaknya. Sekarang dia dikontak sama para sales BMW. Ada BMW yang masih baru tapi udah mau dilepas lagi second. Karena dia pengen beli kan? Awalnya kan awalnya dia pengen beli kan, kontakan sama sales. Terus ditawarin ada yang masih baru tapi mau dilepas. Ternyata kenapa Pak? Ternyata sepertinya itu adalah barang ex Ani-Ani. Berhubung sekarang Ani-Ani itu susah flexingnya, kan disorot banget. Disorot banget tuh pejabat dan sekitarnya. Lagi jaga jarak. Aman. Iya, jadi pada dilepasin. Gue yakin sebenarnya bukan ini doang, tapi barang-barang fashion juga. Berhubung lo tau nggak? Sekarang ada akun yang nge-spill outfit para pejabat. Iya. Nah, lagi rame itu. Itu gue yakin tuh biar nggak kesorot flexing lagi, baik pejabatnya maupun Ani-Ani banyak yang ngelepas-lepasin barang branded. Kok iya? Kenapa nggak disimpan aja ya? Ya Pak, orang kayak gitu mana mau nyimpen. Jiwa jiwa flexingnya tuh meronta-ronta. Ini ada mobil di rumah nggak dipakai. Aku pakai Iya. Kan aduh gimana mending dijual ya? Iya, mending dijual daripada tersiksa karena nggak bisa pakai kan. Iya benar, mending dijual akhirnya nggak lihat kan. Iya, itu dia. Nanti dia bisa dibeliin yang lebih mewah lagi. Sarap. Dia beli yang lebih murah dong, biar nggak flexing. Tunggu 6 bulan, nanti juga kan orang Indonesia udah lupa. Wah iya lagi. Kan 1 Septembernya baru beberapa hari nih kemarin. Nah, setelah tahun baru juga udah lupa kayak. Tapi mudah-mudahan jangan sih, maksudku kayak ini kejadian yang penting. Betul. Nah kita tungguin. Nah ini sebenarnya momen yang baik ya kalau kalian mencari barang-barang branded, harga miring. Gue rasa sebenarnya ini adalah case yang bukan hanya di mobil mewah doang. Pasti nyambung lah. Iya. Udah nggak mungkin atuh Ani-Ani cuma dibeliin mobil. Iya, tas mewah, sepatu mewah, HP, dan yang lain-lain. iPhone terbaru jangan-jangan langsung dijual? Jangan. Oh enggak ya kalau iPhone? Ternyata kan itu mah ini gampang bengkok. Iya si iPhone gila. Jangan, kita jangan beli, biarin aja orang lain. Pakai bahan aluminium ya, yang 17 ini ya, jelek banget. Kalau gue sih mending beli itu ya, apa? Kaleng. Iya. Kaleng soda. Dari aluminium sama kan. Tadi kan udah, ada video apa lagi Bu?